Salam Kopastus. Assalamualaikum, salam Kopastus. Semoga kita semua dalam keadaan sehat, sukses selalu. Amin. Tahun 2024 adalah momentum terbaik bagi Prabowo. Saat ini satu-satunya ketua umum partai yang memiliki tingkat elektabilitas tertinggi dibanding ketua umum partai yang lain. Memang ada juga ketua umum partai lain yang memiliki wacana untuk maju dalam kontestasi Pilpres 2024 mendatang, namun tingkat elektabilitasnya tidak semoncer Prabowo. Prabowo punya modal kuat perolehan suara nasional pada Pilpres kemarin, punya hubungan yang luas dengan pemimpin dunia internasional, sudah terjalan dengan baik, dan hampir semua lembaga survei di Indonesia merilis posisi Prabowo sebagai capres terkuat pada 2024 mendatang. Jika pada Pilpres sebelumnya banyak yang menanyakan apa sih prestasi Prabowo dan lain sebagainya, hari ini semua itu telah terbuktikan dan dijawab. Saat ini Prabowo merupakan salah satu menteri yang berkinerja terbaik, tidak terlalu banyak omong dan gimmick-gimmick, tetap fokus pada amanah yang diberikan, melaksanakan tugasnya sebagai Menteri Pertahanan sesuai dengan bidang dan tugasnya, dan tidak overlappingnya. Perang Rusia-Ukraina adalah contoh. Perang seperti itu dapat saja terjadi kapan saja bagi negara manapun, termasuk Indonesia, Sobat Kopastus. Oleh sebab itu, memiliki pemimpin yang mengerti ilmu militer, ilmu pertahanan, dan pemimpin yang paham dengan situasi internasional sangat dibutuhkan Indonesia untuk kedepannya. Saat ini Prabowo begitu dihormati dan dihargai oleh pemimpin internasional. Sudah banyak MOU atau kerjasama dijalin saat ini, khususnya di bidang pertahanan. Pemilu tahun 2024 merupakan momentum dan mungkin sejarah, khususnya bagi generasi milenial, generasi Y dan generasi Z. Pandemi COVID-19 yang melanda dunia dan Indonesia telah membuat susah semua orang, termasuk generasi milenial dan generasi Z. Banyak pengusaha kolaps, terjadi PHK di mana-mana, bisnis hancur. Kaum milenial dan generasi Z harus memikirkan hidup mereka ke depan mau bagaimana dan seperti apa. Generasi milenial dan generasi Z sadar bukan cuma sekedar pendidikan tinggi dan warisan orang tua, kolateral yang dimiliki oleh orang tua saja sebagai modal untuk survive. Tapi pemimpin yang pro terhadap nasib mereka pun penting. Kalaupun mereka harus bekerja, tentunya instansi atau perusahaan yang akan menaungi mereka memiliki sinergitas yang erat dengan pemerintah. Sebab bagaimanapun juga peran pemerintah sangat menunjang akan keberlangsungan iklim usaha di segala sektor dan bidang, terutama dalam hal regulasi yang bisa mendukung kemudahan para pengusaha yang sedang merintis atau untuk bangkit kembali pasca badai COVID-19 yang lalu. Mereka melihat Prabowo lebih fokus bekerja di saat bakal calon presiden lain dinilai sibuk tebar pesona, sehingga Prabowo dianggap tokoh yang fokus bekerja. Generasi milenial dapat menilai bahwa Prabowo Subianto adalah tokoh paling ideal sebagai pemimpin yang dipercaya mampu menciptakan ekosistem mendukung untuk generasi milenial menciptakan lapangan kerja.
Oleh sebab itu, tak heran jika saat ini berdasarkan hasil survei, mayoritas generasi milenial dan generasi Z memilih Prabowo sebagai calon favorit mereka untuk pemilu di 2024. Mereka sadar kalau Prabowo merupakan solusi atas keresahan dan kegelisahan terkait keadaan mereka ke depannya. Mungkin karena itulah Prabowo dinyatakan atau dinilai oleh banyak survei sebagai calon presiden terkuat di 2024 mendatang. Gimana Sobat Kopastus? Silakan tulis saran, kritik, komentarnya di kolom komentar ya. Kita tunggu, kita balas. Terima kasih sudah pantengin video kita. Jangan lupa pantengin video-video kita yang lain yang ada di playlist. Sampai jumpa. Salam Kopastus. Wassalamualaikum. Salam Kopastus.